Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Helma Agustin dengan NIM 231910601018 dari Teknik Lingkungan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Suspended Growth Biological Treatment Process. Nah, apa sih Suspended Growth Biological Treatment Process itu? Jadi, Suspended Growth Biological Treatment adalah salah satu metode pengolahan air limbah yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dan kontaminan dalam air. Pada proses ini, mikroorganisme yang tersuspensi di dalam cairan air limbah dan berperan aktif dalam menguraikan polutan melalui reaksi biologis. Salah satu teknologi yang umum digunakan dalam Suspended Growth Biological Treatment adalah Activated Slots. Nah, Activated slot sendiri menurut buku Metcalfe and Eddy adalah proses pengolahan biologis yang melibatkan konversi bahan organik dan atau konstituen lainnya dalam air limbah menjadi gas dan sel jaringan oleh sejumlah besar mikroorganisme aerob yang dipertahankan dalam suspensi melalui pencampuran dan aerasi. Nah, mikroorganisme tersebut akan membentuk partikel flocculant yang dipisahkan dari hasil proses dalam sebuah tangki sedimentasi dan kemudian dikembalikan ke proses aerasi atau dibuang. Prinsip dasar dari Suspended Growth Biological Treatment sendiri yaitu mikroorganisme termasuk bakteri dan protozoa menguraikan bahan organik dalam air limbah menjadi biomasa, gas, dan produk akhir lainnya. Yang kedua, proses ini biasanya menggunakan oksigen atau aerasi untuk mendukung mikroorganisme aerobik dalam mencerna bahan organik. Yang ketiga, limbah cair yang sudah diolah kemudian dipisahkan dari lumpur aktif yang mengandung biomasa mikroorganisme melalui proses sedimentasi atau clarifier. Adapun komponen utama dalam proses microbiological treatment process yaitu pertama, tangki aerasi yang digunakan sebagai tempat mikroorganisme bercampur dengan air limbah. Oksigen diberikan melalui aerator untuk mendukung aktivitas mikroba. Yang kedua, secondary clarifier. Setelah penguraian, campuran lumpur dari air limbah diarahkan ke clarifier, yang dimana biomasa mikroorganisme atau lumpur aktif akan mengendap. Yang ketiga, Recirculate Activated Slots atau RAS. Nah, dari sebagian lumpur aktif yang mengendap dikembalikan ke tangki aerasi untuk mempertahankan konsentrasi mikroorganisme yang tinggi. Yang keempat yaitu Excess Sludge atau WFAS. Lumpur yang berlebih diambil dari sistem untuk dibuang atau diolah lebih lanjut. Tahapan dalam proses Suspended Growth Biological Treatment sendiri yang pertama yaitu aerasi, sedimentasi, dan disinfeksi. Selain Activated Slots, ada pun jenis-jenis Suspended Growth Process lainnya. Yang pertama yaitu Suffusion Batch Reactor atau SBR, dan yang kedua yaitu Membrane Bioreactor atau MBR. Nah, untuk keunggulan dari Suspended Growth Biological Treatment ini yang pertama yaitu efisiensi yang tinggi dalam menguraikan bahan organik. Yang kedua, mudah disesuaikan dengan berbagai kondisi air limbah. Dan yang ketiga, dapat mengurangi Biological Oxygen Demand atau BOD dan Chemical Oxygen Demand atau COD secara signifikan. Kekurangan dari Suspended Growth Biological Treatment Process. Yang pertama, membutuhkan energi yang tinggi untuk proses aerasi. Yang kedua, proses produksi lumpur aktif yang berlebih yang perlu dikelola lebih lanjut. Dan yang ketiga, memerlukan pemantauan yang cermat untuk menghindari penurunan kualitas pengelolaan. Parameter operasional dalam Suspended Growth Biological Treatment Process. Yang pertama yaitu FM ratio atau food to microorganism ratio, yaitu rasio antara jumlah bahan organik yang masuk dengan konsentrasi mikroorganisme. Hal ini penting untuk menentukan kecepatan pertumbuhan dari mikroba. Yang kedua, SRP,
sludge retention time, yaitu waktu tinggal lumpur dalam tangki atau sistem, yang dimana parameter ini mengatur keseimbangan antara pertumbuhan mikroorganisme dan laju pembuangan lumpur. Yang ketiga yaitu DO, dissolved oxygen, yaitu kadar oksigen terlarut dalam tangki aerasi yang harus dijaga untuk mendukung pertumbuhan organisme aerobik. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kemudian saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.